Alhamdulillah di pertandingan yang kedua kita bisa menang, kita main bagus dan lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah. Mungkin buat di SEA Games nanti. Menjelang partai puncak final Piala AFF U25 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia U23 dengan Vietnam U23, perhatian besar kini tertuju pada kondisi dua pemain kunci di lini tengah, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Keduanya dikabarkan mengalami masalah kebugaran dan diragukan tampil dalam laga krusial yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Arkan dan Tony merupakan roh permainan di lini tengah skuad asuhan Shin Tae-yong. Keduanya memiliki karakter permainan yang saling melengkapi. Arkan dengan visi bermain dan distribusi bola yang cerdas, sementara Tony dikenal agresif, kuat dalam duel, dan mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Absennya dua pemain ini tentu menjadi pukulan telak bagi Indonesia, apalagi mereka tampil konsisten sejak fase grup. Namun demikian, pelatih Shin Tae-yong tidak kehabisan opsi. Dalam daftar skuad Garuda Muda, terdapat dua nama yang mulai mencuri perhatian dan dianggap siap menggantikan peran Arkan dan Tony, Ahmad Maulana Syarif dan Diki Kurniawan. Ahmad Maulana Syarif, pemain bernomor punggung 19, adalah salah satu talenta muda yang mencuri perhatian selama Piala AFF U23. Meskipun menit bermainnya tidak sebanyak Arkan atau Tony, performanya ketika diberi kesempatan terbilang impresif. Ia memiliki stamina luar biasa, mobilitas tinggi, dan kemampuan membawa bola yang cukup baik. Dalam laga semifinal melawan Thailand, Maulana sempat diturunkan di babak kedua dan tampil cukup solid dengan mengacaukan alur serangan lawan. Gaya bermainnya yang energik dan tanpa kompromi membuatnya menjadi opsi potensial di laga final nanti. Lebih dari sekadar pelapis, Maulana juga memiliki naluri menyerang yang bagus. Ia tidak segan-segan menusuk ke area pertahanan lawan dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Gaya bermainnya mengingatkan pada tipikal gelandang box-to-box modern. Jika diturunkan sebagai starter, Maulana diprediksi akan menjadi motor penggerak lini tengah, sekaligus penghubung antar lini. Nama Diki Kurniawan juga disebut-sebut sebagai calon pengganti ideal di lini tengah. Gelandang yang satu ini dikenal sebagai pemain dengan teknik tinggi dan kecerdikan dalam membaca permainan. Meski lebih sering bermain sebagai gelandang serang, Diki cukup fleksibel untuk dimainkan sebagai gelandang tengah dalam skema 4-3-3 milik Shin Tae-yong. Diki punya keunggulan dalam penguasaan bola, dribble, dan umpan-umpan vertikal yang memecah lini pertahanan lawan. Dalam sesi latihan terakhir, ia tampak menunjukkan chemistry yang bagus dengan rekan-rekan setimnya. Jika diberi peran kreator di lini tengah, ia bisa menjadi senjata kejutan yang merepotkan Vietnam. Vietnam U23 dikenal sebagai tim yang disiplin dan memiliki lini tengah yang solid. Absennya Arkan dan Tony bisa jadi akan dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mengontrol tempo permainan. Oleh karena itu, kombinasi Maulana dan Diki harus mampu tampil dengan percaya diri dan tidak terbebani situasi. Shin Tae-yong tentu telah menyiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan memainkan satu gelandang bertahan ekstra seperti Alfeandra Dewangga atau menurunkan formasi berbeda untuk menjaga keseimbangan tim. Kehadiran pemain senior sebagai motivator juga akan sangat penting dalam laga ini. Dukungan publik tuan rumah di stadion dipastikan akan memberi semangat tambahan bagi para pemain muda yang tampil. Meski menghadapi situasi sulit, atmosfer di kubu Timnas Indonesia tetap positif. Para pemain menyatakan siap tempur dan optimis bisa mempersembahkan gelar juara AFF U23 pertama di kandang sendiri. Para supporter juga terus memberikan dukungan melalui media sosial dan berbagai aksi dukungan di luar lapangan. Ahmad Maulana Syarif sendiri mengaku siap jika ditunjuk sebagai starter di laga final nanti. Dalam wawancara singkat, ia menyatakan bahwa kepercayaan dari pelatih adalah tanggung jawab besar yang akan dijalankannya dengan semangat penuh. Kalau diberi kesempatan, saya akan berusaha maksimal. Kami semua ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Maulana. Begitu juga dengan Diki Kurniawan yang menyatakan bahwa meski ini final pertamanya bersama Timnas U23, ia akan bermain tanpa rasa takut dan menunjukkan yang terbaik. Final melawan Vietnam U23 bukan hanya sekadar laga perebutan trofi, melainkan juga ujian mental dan kualitas generasi baru sepak bola Indonesia. Tanpa dua pilar utama, Garuda Muda ditantang untuk menunjukkan kedalaman skuad dan karakter kuat. Apakah Ahmad Maulana Syarif dan Diki Kurniawan mampu menjawab kepercayaan? Jawabannya akan terlihat di atas lapangan, di bawah sorotan lampu megah Stadion JBK, tempat sejarah akan ditorehkan.